Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab banyaklah yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, saudara. Hari kedua, tanggal 4, saudara yang kasih, untuk kita bisa bersama-sama berdoa di pagi hari ini, di tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita menyembah Tuhan, saudara, mensyukuri akan segala kasih setia dan kebaikannya yang telah kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh sangat mengasihi kita dan Tuhan sungguh sangat memberkati kita. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan, kita katakan banyaklah yang Kau perbuat di dalam hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kita tetap ada dalam hadiratnya, menikmati kasihnya, dan terus untuk kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara. Ketika kita mendapatkan firman Tuhan, ada sukacita yang begitu luar biasa. Firman itu adalah Yesus sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi apa yang kita terima pada saat ini adalah firman Allah, Yesus sendiri. Memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan juga pengertian bagi kita, bahkan menjadi jawaban atas setiap masalah yang kita hadapi. Jadi marilah kita bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan ini, saudaraku, untuk menjadi renungan kita sepanjang hari ini dan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita selalu menang dalam kehidupan kita. Kita baca dari kitab Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Nah, puji Tuhan, saudaraku, kita akan mulai pembacaan firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, ya, saudara bersama dengan saudara kita di Helmi. Kita akan mulai. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Pernaum, di tempat dan di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya,
tanah Jebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyelusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, yang mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka bersama-sama. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Puji Tuhan, saudara kekasih, atas pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, kita membaca pada saat ini perikop yang pertama, saudara, bagaimana Yesus dicobai oleh si jahat. Yesus dicobai oleh iblis, saudara. Kapankah Yesus dicobai oleh iblis itu, saudara? Nah, ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, sedang si iblis itu datang untuk mencobai. Kita melihat di sini, saudara, bahwasanya sekalipun Yesus berpuasa, sekalipun Yesus berdoa, iblis tetap ada. Jadi mari kita sadari, saudara, bahwa ada musuh kita, ada setan, ada iblis yang ingin mencoba, yang ingin menggagalkan kita, bahkan yang ingin untuk menjatuhkan kita daripada panggilan kita, daripada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yang kita dapat pada saat ini, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita pelajari bahwasanya iblis berusaha untuk membelokkan Yesus, saudara pengkasih, dari ketaatannya yang sempurna kepada Allah. Kalau Yesus ingin dibelokkan, kalau setan ingin dibelokkan, setan ingin membelokkan Yesus. Demikian juga setan itu ingin membelokkan kita daripada ketaatan yang sempurna kita kepada firman Allah. Oleh sebab itu, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Perlu kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara? Setiap pencobaan yang dialami oleh Yesus atau yang digencarkan oleh setan kepada Tuhan Yesus, kita melihat Yesus tunduk pada kuasa firman Allah. Ini pelajaran penting yang kita pelajari pada saat pagi hari ini. Yesus tunduk kepada kuasa firman Allah. Demikian kita pada saat pagi hari ini, kita harus tunduk kepada kuasa firman Allah. Kalau kita lihat yang pertama di sini, iblis itu adalah musuh terbesar kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, saudara pengkasih. Kita harus sadar itu. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya.
dan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ada musuh. Siapakah musuh kita? Musuh kita adalah iblis. Iblis yang tidak nampak, iblis yang tidak kelihatan, tapi pekerjaannya nyata. Pekerjaannya nyata. Kita perlu sadar itu. Dan sebagai orang-orang Kristen, pengikut Tuhan, kita perlu sadar yang kedua, kita ikut di dalam, atau kita terlibat di dalam peperangan rohani. Dalam Efesus 6 ayat 12, bahwasanya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Ya, penghulu-penghulu gelap di udara, penguasa-penguasa gelap di udara. Lawanlah dia, ya. Pergunakanlah selengkap senjata Allah untuk melawan dia. Jadi kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sedang ikut dalam peperangan rohani. Ada peperangan yang diwajibkan. Semuanya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan wajib mengikuti peperangan itu. Kita ada dalam peperangan, kita ada dalam pertempuran, dan kita harus melawan iblis itu. Nah, bagaimana caranya Yesus untuk melawan iblis itu? Kita perlu mengerti, saudaraku yang kasih, tanpa kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Allah yang digunakan secara tepat, ya, sekali lagi, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa firman Allah yang digunakan secara tepat, maka orang Kristen tidak mungkin menang untuk menghadapi iblis. Karena iblis itu sudah jauh lebih tua daripada kita. Dan dia sudah tahu strategi daripada tipu daya. Kadang-kadang begitu halusnya dia untuk menipu, sehingga kita nggak sadar. Ya, kalau kita nggak betul-betul dipimpin oleh Roh Allah, penuh Roh Allah, dan menguasai firman Tuhan, kita bisa tertipu, kita bisa kalah. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kalau kita lihat tadi pembacaan firman Tuhan itu, dari pencobaan pertama ke pencobaan yang ketiga, Yesus tunduk penuh kepada kuasa firman. Firmanlah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk melawan iblis itu. Kita perlu sadari ada kuasa di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan punya kuasa. Jadi apa intinya pada saat pagi hari ini? Supaya mumpung kita masih ada di tanggal 4 Januari pada saat ini, mari kita tetapkan hati kita, bertekad untuk kita tiap-tiap hari membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di seharian kita. Nah, kemarin saya berdoa, saudara, firman apa yang mau saya sampaikan di dalam doa pagi kita ini, saudara, ya, di dalam hati dan pemikiran saya, saudara, kita akan tetap ikuti perjanjian baru ini. Tetapi saudara yang kekasih, nanti kalau Tuhan, kalau saudara yang kekasih tuntun, kita juga akan baca dari kitab Amsal dan kitab perjanjian lama sesuai dengan pembacaan firman Tuhan hari itu juga. Karena kita percaya setiap hari firman Tuhan akan menjadi jawaban bagi kita. Tuhan akan memberikan firman Tuhan sesuai dengan yang apa juga yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan juga itu adalah merupakan kebutuhan kita juga. Jadi sadari bahwasanya firman itu adalah kuasa. Firman itu adalah kekuatan bagi kita untuk melawan iblis, untuk melawan tipu daya setan yang ingin menjatuhkan kita. Jadi bagaimana caranya pada saat ini supaya kuasa itu kita miliki? Pertama itu kita sadari. Kemudian yang kedua, kita perlu menulis firman Tuhan. Sesedikit firman Tuhan itu kita tulis, mungkin di handphone kita atau mungkin di agenda kita hari ini apa firman Tuhan. Walau mungkin singkat, walau mungkin hanya beberapa ayat yang kita tuliskan. Beda hanya kita baca begini dari Alkitab dan kita tuliskan. Mungkin diketik juga di handphone, bisa dituliskan juga, lebih baik lagi. Tulis dan kemudian hafal. Ketika kita hafal firman Tuhan itu ada menjadi kehidupan di dalam hati kita. Ada anak panah kita.
Karena apa? Firman itu adalah menjadi senjata. Ya, kalau untuk tentara itu ya ada pedangnya. Ada pedangnya, ada anak panahnya, dan anak panah ini yang akan ditembakkan kepada musuh yang datang melawan. Demikian juga kita, ada musuh. Tiap-tiap hari, tiap saat musuh itu ingin menjatuhkan kita. Apa yang menjadi senjata kita? Firman Tuhan, sama seperti Yesus yang kita baca tadi. Ada tertulis, hai iblis, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Enyah kau iblis. Nah, jadi kalau tidak ada firman di dalam hati kita, maka kita bisa kalah. Apa senjata kita? Firman Tuhan adalah merupakan senjata kita. Firman Tuhan adalah kuasa. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu harus kita tuliskan dan juga kita hafal, kita renungkan. Dan kemudian yang ketiga, renungkan dalam hati kita. Ya, siang dan malam. Renungkan firman Tuhan itu. Jangan renungkan ucapan-ucapan teman kita atau mertua yang menimbulkan sakit hati kita, kekecewaan kita. Ya, perkataan-perkataan suami yang tidak enak, perkataan istri yang tidak enak. Bukan itu yang direnungkan. Tapi apa yang kita renungkan? Firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Maka kemanapun engkau pergi, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini jaminan firman Tuhan bagi kita. Yosua 1 ayat 8. Hafal itu, renungkan itu. Dan firman Tuhan berkata, kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Jadi kita berhasil, kita beruntung. Bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung? Bagaimana supaya kita menang? Renungkan firman Tuhan. Apa yang kita renungkan? Kalau tidak ada, kita hafal dulu. Kalau tidak ada, kita baca. Maka baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca firman Tuhan. Pagi-pagi baca firman Tuhan. Memang ini udah luar biasa yang kita baca ini ya. Sudah berapa perikop pada saat ini ya. 4 perikop juga yang kita baca pada saat ini. Tapi tidak semua bisa kita renungkan pada saat ini. Bukan soal banyaknya firman Tuhan itu. Ambillah firman Tuhan itu, mulai hafalkan, mulai renungkan, dan hafal-hafal dalam hati. Nanti sambil masak, sambil bekerja, ingat-ingat firman Tuhan yang kita hafal tadi, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan ucapkan firman Tuhan itu, ucapkan. Yaitu hebat luar biasa kuasa ucapan firman Tuhan itu. Ya, ucapkan, jangan hanya dihafal juga. Udah dihafal, lalu kemudian ucapkan. Sudah diucapkan, mulai ya taati apa yang menjadi petunjuk Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka kita akan menang. Ya, pencobaan pertama Tuhan berkata, "Hanya kau iblis, hanya kau setan. Sebab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman." Nah, kemudian dibawa lagi ke bumbungan bait Allah yang suci. Dikatakan lagi, "Jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis." Nah, setan mulai ikut-ikut ada tertulis. Tapi ketahuilah, tidak seperti persis yang tertulis yang diucapkan oleh iblis. Itu sebabnya kita perlu, tadi Ibu Esther sampaikan, kita tahu firman Tuhan dengan tepat, mempergunakan firman Tuhan, kuasa Roh Allah dengan tepat. Sehingga Yesus berkata, "Janganlah engkau iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu dia bawa lagi Yesus ke atas gunung yang tinggi, diperlihatkannya semua keindahan alam. Setan bilang, "Lihatlah semua betapa indahnya dunia ini." Kalau tadi dicobai dari perut, dari kebutuhan tubuh, lapar. Nah, kemudian ini yang ketiga dicobai dengan pemikiran, keindahan dunia ini, tawaran dunia ini. Hati-hati juga setan itu ingin memberikan tawaran-tawaran dunia ini kepada kita. Yang kita anggap indah, yang kita anggap senang, enak, ditawarkan oleh si iblis. "Kuberikan kepadamu itu, asal engkau sujud menyembah kepadaku."
Firman Tuhan berkata, "Anyang engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu saja." Jadi kuasa firman yang disampaikan dengan tepat, dengan urapan, maka iblis pun pergi. Kalau kita lihat nanti di dalam kitab yang lain, iblis pun mencari waktu yang tepat. Iblis pun mencari waktu yang baik, menanti waktu yang baik. Baik sama siapa? Baik untuk dia. Jadi setan itu selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, mari renungkan firman Tuhan ini. Saudara, mari renungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Firman Tuhan itu menjadi kemenangan kita. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita menang menghadapi pencobaan-pencobaan daripada iblis. Kita akan menjadi menang. Nah, Yesus menang. Kita bersyukur, saudara yang kekasih, Yesus menang. Kemudian lagi dia memberitakan firman Tuhan. Dia memberitakan, saudaraku yang kekasih, menyerukan pertobatan. Firman Tuhan ayat 17, sejak saat itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah saudara, kita yang menang, maka kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yesus menceritakan, memberitakan, menyampaikan berita pertobatan kepada jiwa-jiwa saudara yang kekasih. Nah, kemudian dia terus lagi Yesus memberitakan firman Tuhan. Kemudian dia memanggil murid-muridnya, Petrus dan juga Andreas dikatakan saudara yang kekasih. Dan Yesus memanggil mereka karena mereka adalah penjala ikan, dan mereka tinggalkan jala mereka itu dan mereka mengikut Yesus. Nah, ada urapan, ada kuasa di dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara yang kekasih. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang itu, saudara yang kekasih, orang-orang itu pun mengikut mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mau didengarkan, saudara yang kekasih, menanglah kita menghadapi akan segala masalah-masalah pencobaan yang digencarkan oleh iblis itu. Yang berikutnya dikatakan, saudara yang kekasih, 23, Yesus pun berkeliling dari seluruh Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara dan kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ada kuasa yang begitu luar biasa dalam kehidupan Yesus. Bagi saudara teman kita yang sedang sakit pada saat ini, inilah firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan roh Allah itu menyembuhkan segala penyakit. Semua orang yang buruk keadaannya, orang-orang yang sakit, dibawa kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka. Kesembuhan itu adalah kehendak Tuhan. Yesus sudah berbilur-bilur supaya kita sembuh. Tidak ada di antara kita yang sakit pada saat ini. Kalau ada di antara kita yang sakit pada saat ini, percayalah, kuasa bilur Yesus menyembuhkan kita. Dan kemudian pelayanan kita juga, ya, disertai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Tuhan berkata, saudara, semua penyakit orang-orang yang buruk keadaannya dibawa kepada Yesus, lalu mereka disembuhkan. Inilah kehidupan kita, pelayanan kita, bahwasanya kehidupan Yesus itu kehidupan yang penuh dengan kuasa. Tuhan tidak mau kita buruk keadaan kita, buruk kesehatan kita. Tuhan tidak mau akan hal itu. Tuhan mau menyembuhkan kita. Tuhan mau menolong kita. Bukan saja kesembuhan kita, keadaan rumah tangga, perekonomian kita. Tuhan tidak mau keadaan kita buruk. Tuhan mau keadaan kita bahagia. Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita bersuka cita. Tuhan mau kita berkemenangan. Itu sebabnya Dia telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk membasuh menyucikan kita. Itu sebabnya Dia sudah berbilur-bilur. Itu sebabnya Dia sudah menjadi miskin. Dia lahir di kandang binatang itu. Dia dibalut dengan kain lampin. Dia sudah menjadi miskin. Firman Tuhan berkata, Dia sudah menjadi miskin sekalipun Dia kaya, supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya. Dia berbilur-bilur supaya dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia beritakan firman itu. Dia panggil murid-murid itu. Kemudian diperlengkapi murid-murid itu supaya mereka menang. Kita pun demikian pada saat ini, saudara-saudara. Dipanggilnya kita
Diajarinya kita. Demikianlah Yesus berkeliling dari kota ke kota. Dia mengajar dari rumah-rumah ibadah. Dia memberitakan Injil. Dia melenyapkan segala penyakit. Diajarinya kita. Kehidupan yang diubahkan. Dari mana? Firman Tuhan mengajari kita tiap-tiap hari. Demikianlah Yesus berkeliling. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia mengajar. Dia menyembuhkan segala penyakit. Ini yang menjadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada pengertian-pengertian bagi kita. Diajari kita. Yesus mengajar. Yesus berkeliling. Yesus memberitakan firman Tuhan. Yesus menyembuhkan segala penyakit. Kehidupan di dalam Tuhan itu kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang menang. Kehidupan yang sembuh. Supaya apa? Supaya kita bisa seperti dia. Menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Menceritakan pertobatan kepada jiwa-jiwa. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itulah berita Tuhan Yesus. Itulah berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tiap-tiap hari kita bertobat dari karakter-karakter kita. Dan kemudian kita juga menyuarakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka juga bertobat. Supaya mereka juga diubahkan. Supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Karena sangat banyak hari-hari ini orang-orang yang khawatir. Orang-orang yang menderita. Orang-orang yang sakit. Orang-orang yang terikat dari iblis dengan kuasa iblis. Maka Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku. Memang sejak itu, sejak Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu, dia dilingkupi oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Maka kita lihat nanti apa kata Tuhan Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Menceritakan tahun rahmat Tuhan telah datang kepada orang-orang miskin. Tuhan mengasihi orang-orang miskin supaya mereka diubahkan hidupnya. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang kepada orang miskin. Mencelitkan mata yang buta. Buta secara jasmani. Buta secara rohani. Tidak mengerti kehendak Allah. Supaya mereka mengerti kehendak Allah. Kalau mereka mengerti kehendak Allah, mereka tahu melakukan kehendak Allah. Kalau mereka melakukan kehendak Allah, mereka berhasil. Berhasil menyenangkan hati Tuhan. Berhasil dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang kasih, itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ibu Esther percaya firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Jadi mari bertekad dalam kehidupan kita, saudara. Renungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Pegang firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang digunakan dengan tepat, penuh dengan Roh Kudus, firman Tuhan digunakan dengan tepat, itu akan memenangkan pertandingan kita, memenangkan peperangan kita, sama seperti Yesus. Dia menang telak terhadap iblis, saudara yang kasih. Nah, menanglah kita sepanjang hari ini dan sepanjang hari-hari kita, saudara yang kasih. Bacalah firman Tuhan. Kemudian saudara yang kasih, setelah kita baca firman Tuhan, tuliskan, hafalkan. Bukan karena banyaknya. Ketika kita tuliskan dan kita hafalkan, saudaraku, renungkan itu. Setelah kita renungkan, ucapkan firman Tuhan itu. Ada kuasa ucapan yang begitu luar biasa. Jangan ucapkan perkataan-perkataan kalah, tapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Kemudian saudara yang kasih, sadari, taati firman Allah itu, saudara yang kasih, dan taati dorongan Roh Kudus yang selalu memimpin kita di dalam hati kita. Maka kita pasti menang, sama seperti Yesus yang menang melawan kuasa iblis. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi dengan segenap hatiku. Kurenungkan firman-Mu dan kulakukan. God.
buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dan kami berdoa, Engkau memberkati teman-teman sahabat kami yang berdoa di doa pagi ini. Kasih-Mu mengalir atas mereka ya Tuhan. Jikalau ada yang sakit pada saat ini, sembuhkanlah ya Tuhan. Sebab pelayanan Tuhan yang disertai dengan pelayanan kesembuhan ilahi. Kami percaya kepada Tuhan, kuasa itu juga Engkau berikan bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Pelayanan kami disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Pelayanan kami disertai dengan tanda-tanda kesembuhan. Kesembuhan yang menyertai pelayanan kami. Dan apabila ada orang-orang yang sakit pada saat ini, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu pada saat ini. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Baik sakit secara tubuh, secara fisik Tuhan, secara medis, bahkan juga non medis, Tuhan sembuhkan mereka pada saat ini. Kalaupun buruk keadaan mereka, bukankah firman-Mu pada saat ini berkata, banyak di antara mereka yang buruk keadaannya dibawa kepada Yesus, maka Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Disembuhkanlah yang sakit pada saat ini dalam nama Yesus. Penyakit ginjal, asam urat, kolesterol, dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang depresi, orang-orang yang khawatir, yang ketakutan akan hidupnya, akan masa depannya, di dalam nama Yesus dipulihkanlah, di dalam nama Yesus dibebaskanlah, disembuhkanlah. Kuasa darah Yesus, kuasa bidur Yesus memulihkan pada saat ini. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir atas setiap saudara-saudara kami pada saat ini, atas setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang ikut di dalam doa pagi, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami jamahan Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang ajaib. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Besar setiamu bagi kami ya Tuhan, melimpah kuasa-Mu bagi kami. Dirabakaya sekiralabaya syanarabaya sana, dirabakaya sanarabaya sana. Teguhkan hati kami semua, hamba-Mu yang ikut di doa pagi hari ini. Kuasa-Mu melimpah bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Mari berdoa saudara, doakan aktivitas saudara, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, supaya saudara berhasil dan beruntung pada saat ini. Apa saja juga saudara kerjakan, berhasil sepanjang hari ini. Sehat semuanya dipeliharakan oleh Tuhan saudara. Anak-anak mungkin ada yang sudah mulai sekolah, Tuhan memberkati. Doakan kegiatan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, berkati setiap umat-Mu sepanjang hari ini. Mulai dari bangun pagi, doa bagi kami pada hari ini Tuhan Engkau berkati. Sepanjang hari ini apa saja dilakukan oleh umat-Mu ya Tuhan, berhasil beruntung, hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang terus bersekutu dengan Tuhan, berkemenangan ya Tuhan dalam melakukan segala pekerjaan mereka, menang menghadapi segala tantangan ya Tuhan. Baik anak-anak sekolah yang kuliah, demikian juga ibu-ibu rumah tangga, Tuhan memberkati. Mereka yang pergi bekerja, berangkat bekerja ke kantor, mereka yang berusaha, memberkatilah pada saat pagi hari ini. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada berkat yang baru yang dialami oleh umat-Mu ini semuanya Tuhan. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit, tidak ada Tuhan yang tawar hati, tapi semua mengalami damai sejahtera sukacita daripada Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ditinggikan dan dimuliakanlah nama Tuhan. Setiap doa yang dinaikkan kepada Tuhan, mereka yang belum menerima jawaban doa mereka, Tuhanlah yang memberikan jawaban doa itu ya Tuhan. Tepat pada waktunya, sempurna ya Tuhan. Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak berlambat-lambat. Tuhan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih, dan Engkau memberikan keteguhan di hati kami masing-masing. Terpujilah Allah yang setia. Tuhan, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang terbaik ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang sungguh mendukung kehidupan mereka, sungguh mendukung layanan mereka ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, dan yang sudah bekerja dimanapun mereka bekerja, di perusahaan, di kantor, berkati ya Tuhan, tetap maju. Setiap anak-anak Allah yang bekerja pada saat ini, seperti Yusuf, berhasil melakukan segala sesuatu yang dia lakukan karena dia disertai oleh Tuhan. Sertailah hamba-hamba-Mu ini semua, sertailah para pendoa pada saat pagi hari ini Tuhan, sehingga apa saja dikerjakan berhasil dan beruntung. Terima kasih doa kami kepada Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat pada saat hari ini ya Tuhan.
mengalir. Kami serahkan bangsa negara kami, Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kota kami di mana kami berada, aman, tertib, damai, supaya kami dapat melakukan tugas kami ya Tuhan, aktivitas kami dengan baik. Berkati semua perekonomian kami ya Tuhan, sehingga tidak tertekan orang-orang yang miskin, tapi semuanya Tuhan dapat tercukupi segala kebutuhan-kebutuhan umat-Mu dan setiap orang di bangsa kami ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ajaib dan segala karya-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi Tuhan. Dengan iman saudara kita katakan kepada Tuhan, kasih Tuhan kekal senantiasa.